nih kan? Sami Allahu liman hamidah gitu ya. Baru giniin. Nah, baru gini, ibu ngeliat nggak? Bagaimana hukum cadar selain keadaan di atas tadi? Saat sholat, saat akad nikah, dan saat ihram. Kita udah tahu tadi ya, saat ihram harus dibuka, saat sholat makruh pakai cadar. Tetapi kalau dalam keadaan-keadaan genting ataupun ramainya para laki-laki, boleh dengan cara bisa mengkondisikan area sujud itu untuk terpenuhi gitu ya. Kemudian yang ketiga, pada saat akad nikah, dia tidak dibolehkan atau tidak sah kalau dia pakai cadar apabila saksinya tidak mengetahui siapa yang berada dalam cadar tersebut gitu ya. Nah sekarang bagaimana keadaan orang yang bercadar, hukum cadar selain keadaan tiga tadi? Pertama, mazhab Hanafi, Hambali dan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan mubah pakai cadar. Mubah itu apa? Boleh, dikerjain boleh, ya, dikerjain nggak berpahala, ditinggalin juga nggak berdosa, itu mubah. Sama kayak makan, minum ya mubah, silahkan gitu ya. Yang kedua, dari Maliki, makruh. Ini perbedaan pendapat ulama ya Bu ya. Makruh artinya dibenci. Dan yang ketiga, sebagian ulama Syafi'i, nah dari ulama Syafi'i mengatakan bahwa bercadar itu hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalin nggak berdosa. Gitu ya, itu yang disebut dengan sunnah. Ada pertanyaan ibu-ibu sampai sini? Ada pertanyaan? Mangga silahkan. Tangan, iya. Tangan kan harus terbuat juga. Maksudnya kalau pakai mukena yang itu kan tertutup. Tangannya nggak kelihatan. Begini maksudnya, dia nih nggak harus. Makanya begini ibu-ibu, saya lupa nyontohin juga ya. Kita ini kan sekarang sudah tahu ilmunya ya. Kalau kita sujud, area tangan kita ini apa disebutnya tadi, batin ya, itu harus menempel ke tempat sujud. Itu aja kan? Ya. Kalaupun kita pas nempelin, ini ada mukena ya, saya nyontoh ini gimana? Ini baju saya misalkan begini ya, ini baju ya. Ini kan kita dalam biasanya kan, Allahu Akbar. Disingkapin dulu, baru kita gini. Kalau saya diajari sama guru saya begitu. Iya. Jadi mau kelihatan ini atau ini nggak apa-apa. Yang penting area kita tetap, tangan kita menempel ke sujud dan area jabah kita nempel ke sujud. Oh, enggak. Bukan nyium tangan ya ibu-ibu ya, atau nyium begini nih, gini. Bukan, ibu-ibu kelihatan nggak? Jadi bukan nyium, bukan. Tapi lebih ke nyium sejadahnya. Karena jilbab, mukena ya, jilbab, mukena atau kain-kain termasuk tadi cadar dan lain sebagainya itu adalah bukan tempat sholat, melainkan kain yang menempel pada badan kita. Ya. Tapi kalau tempat sholat itu sejadah atau tempat sholat kita, maka harus nempel gitu. Jadi tangan kita tadi diusahakan, karena kita udah tahu ilmunya, diusahakan dia menempel, bukan ke mukena, karena mukena itu adalah pakaian bawaan tubuh kita, bukan tempat sholat ya. Jadi gimana ibu-ibu? Gini ya, gini, dan ini sejadah tuh harus langsung nempel ke jabah kita. Tangan kita begini. Perempuan tuh sujud nggak boleh gini, ini laki-laki ya. Kita harus menghimpit, menutup area sensitif kita. Ini, itu ya. Kemudian yang dicium bukan tangan, tapi sejadah. Itu yang harus kena, ya Bu ya. Biasanya kalau saya, nah sebentar ya. Ada yang mau kena ya? Oh wangi. Saya kalau langsung sholat pertama yang saya cium, oh wangi gitu ya. Karena kadang nggak seger Bu kalau kita sholat tuh bau air dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga ibu-ibu sholat ini kan mukena ya, mukena. Ini harus diperhatikan, wajah yang harus tertutup. Wajah harus tertutup, jidatnya harus dilapangkan. Saya tutup dulu. Dagunya harus tertutup ya. Jadi gini, jidatnya harus dilapangkan karena untuk sujud harus menempel. Makanya cari mukena yang memang kayak gini nih, ada ininya. Nah ini harus seperti ini kalau dia sholat ya, harus seperti ini kalau dia sholat. Jadi
dagunya tertutup, karena bawah dagu itu aurat. Jadi kalau kita sholat begini, nah ini terbuka aurat kita gitu, ya. Jadi harus tertutup area bawah dagu, itu yang disebut dengan aurat juga, ya. Nih, kita sudah seperti ini, area jidat terbuka. Ini ada orang begini, begini dagunya, ininya begini. Sah apa enggak? Ininya ketutup, ininya kebuka, terbalik. Ininya yang kudu dimajuin, ininya kudu dilebarin, gitu. Ya kita dulu kan anak-anak kita begitu ya Bu. Kadang-kadang sampai merem atau kita gara-gara di sini gitu. Nah itu anak kecil juga harus sudah dilatih tuh, anak-anak kecil ya. Anak-anak adik-adik kita semua harus dilatih. Kita biasanya sholat gitu ya. Allah, ini dari ruku nih kan? Ya. Sami Allahu liman hamidah, gitu ya. Baru giniin. Ditahan. Nah, baru gini, ibu lihat nggak? Iya. Nggak kelihatan nih. Ya. Allah, Sami Allahu liman hamidah. Kita ambil, kalau guru saya ngajarin gitu, ini. Nah, gitu. Allahu Akbar. Selama ini kita rusuh kalau sholat. Apalagi kalau mau kenanya kepanjangan ya. Allahu Akbar. Dimaafkan karena kita belum tahu kan ilmunya. Padahal kan jidat kita nih harus menempel kepada area sujud. Kalau ini namanya bawaan pakaian, bawaan tubuh, iya. Iya. Gini, walaupun ininya tertutup, nggak apa-apa. Yang penting tangan kita juga harus nempel. Misalkan begini ya, ibu-ibu. Ini kita dari ruku kan? Sami Allahu liman hamidah. Ketutup. Cuman kan tetap bawahnya kebuka kan? Di bawahnya tetap nempel kan? Ketutup. Kalau kita rusuh, Allah, malah dilebarin ininya. Allah. Soalnya males bau karpet. Apalagi kalau karpetnya bau kaki, ya, atau sejadahnya baunya tidak sedap. Nah itu biasanya ini gitu ya. Ini yang di online, Ustazah nggak kelihatan, kami nggak nampak katanya. Yang offline kelihatan gitu ya. Bagaimana nyontohinnya ya? Saya pegang diturunin. Ya boleh di. Kasihan, mungkin mereka pengen tahu. Oh iya. Baik, ini biar kelihatan di sini aja ya. Jadi saya iniin aja nih ya buat teman-teman dulu. Jadi ini harus nempel ke sejadah gitu. Ya. Jadi bukannya kalau kita sholat kan biasanya Allahu Akbar, kita nyiumnya nyium kena kita ya, tertutup semuanya. Sedangkan ini pakaian bawaan kata para ulama. Yang menjadi makan sujud, tempat sujud ya tadi adalah si sejadahnya, atau kalau nggak pakai sejadah ya pakai kain apa, itu tempat sujudnya. Maka itu yang harus kena gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Itu jadi itu seperti ini kan. Allahu Akbar. Tangannya nempel ya, mukanya juga nempel ke area sujud gitu. Sejadah bukan Allahu Akbar kan gitu. Kanan dan kiri harus bersatu. Ya enggak juga. Yang penting maksudnya cara kita tuh harus dibedakan dengan laki-laki. Jadi jangan gini, ini kan laki-laki. Kita gini juga nggak apa-apa, nggak bersatu pun nggak apa-apa. Kalau gini yang kita mau sujud ada kagok gitu ya. Itu ada jarak. Ada jarak, nggak apa-apa. Yang penting tidak menyerupai laki-laki kan. Seperti itu. Jadinya harus kelihatan nggak juga. Jadi kalau maupun ketutupan nggak apa-apa. Yang penting telapak tangan yang harus nempel dengan makanus sujud. Kalaupun kebuka ya nggak apa-apa, karena ini sama ini bukan aurat. Yang aurat tuh dari pergelangan tangan ke atas itu aurat gitu. Nggak, maksudnya kalau ketutup nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan kalau ini ketutup nggak boleh. Iya. Jadi seperti itu ya, ibu-ibu ya. Sekali lagi, aurat itu wajah dan telapak tangan, zohir dan batin. Zohir batin tuh yang depan sama yang belakang. Ini nggak apa-apa kelihatan lagi sholat. Yang tidak boleh adalah dari pergelangan ke atas. Itu yang nggak boleh. Batasnya cuma sampai pergelangan. Gitu ya.
Rambut kelihatan lagi sholat, ya nggak boleh. Kalau kita merasa rambut kita keluar lagi sholat, itu segera diperbaiki, betul kan? Buru-buru, ya. Tapi ada ustazah yang dibenerin ke sini, keluar belah sini. Ya. Betul nggak, Bu? Itu udah salah setting dari awal tuh pakai mukenanya ya. Nah, itu kalau itu kan udah riweh dan kita banyak gerakan, otomatis membatalkan sholat.